Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Gitarani Dewi dengan NIM 1915051040. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek pertama. Proyek pertama yang dibuat oleh kelompok kami yaitu mengenai tentang sistem informasi OOP berupa karyawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang code pada cari data, delete data, tambah data, tampilkan data, dan update data. Baik, yang pertama saya akan memulai dengan cari data. Nah, pada cari data di sini kita menggunakan encapsulation private yang berarti di sini yaitu variabel atau metode hanya dapat diakses oleh objek itu sendiri. Nah, pada bagian pertama ini berfungsi untuk membaca database yang kita buat. Database tersebut ada atau tidak ada. Nah, di sini ada try catch. Try catch di sini yaitu berfungsi untuk menangani error pada Java. Nah, pada statement ini digunakan untuk mengurung eksekusi yang menampilkan error dan dapat membuat program tetap berjalan tanpa dihentikan secara langsung. Lalu di sini terdapat file sama dengan new file. Di sini yaitu kita sudah menginput database yang kita buat. Lalu di sini ada sistem print. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk nantinya akan menampilkan error atau menampilkan kesalahan pada teks yang ada pada database. Nah, lalu ada sini tambah data dan seperti biasa ada return. Lalu untuk yang kedua di sini yaitu code-nya berfungsi untuk kita menginputkan suatu keyword yang nantinya sesuai dengan perintah user. Nah, di sini ada scanner terminal input. Di sini nanti kita akan menginputkan data sesuai dengan keinginan kita yang akan kita cari nanti. Lalu ada sistem outprintf. Di sini yaitu kita nantinya akan menampilkan teks berupa masukkan nama karyawan ini. Nanti misalnya kita memasukkan nama karyawan siapa. Lalu di sini ada string, cari string. Di sini nanti cari string ini berfungsi untuk saat kita mencari suatu data. Nah, pada string ini kita akan menginput data yang akan nanti akan muncul di terminal input. Lalu di sini kita membuat string baru, nah yang nantinya akan tersimpan di sini. Lanjut, di sini terdapat nanti kita bisa mengecek data yang sudah kita cari pada database tersebut. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang code dari delete data. Pada delete data ini masih menggunakan encapsulation private yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, pada bagian pertama di sini yaitu berfungsi untuk mengambil database original yang nantinya akan dibuatkan database sementara. Pada file database ini kita sudah menginputkan database yang kami buat. Pada file writer ini berfungsi untuk sebagai
objek dengan tujuan membaca data dari objek loop. Fungsi ini mengirimkan data menggunakan event karena membaca dari disk mungkin memerlukan waktu. Selanjutnya ada buffer reader. Buffer reader di sini yaitu berfungsi adalah kelas abstrak yang menangani baca tulis ke media dengan dalam bahasa Java. Nah, buffer reader ini berfungsi untuk menangkap inputan dari keyboard. Nah, di sini nanti kita dapat menginput file. Nah, selanjutnya pada bagian kedua yaitu berfungsi untuk membuat database sementara dari database original ini. Di sini kita sudah menginputkan file database dan terdapat file writer. File writer di sini yang dimaksud yaitu untuk menulis teks. Satu karakter mungkin saja sesuai dengan 1 byte atau bisa lebih, tergantung pada skema pengkodaan yang dari karakter yang digunakan. Pada buffer writer ini yaitu berfungsi untuk sebagai sebuah kelas library pada Java yang digunakan untuk membuat data, menulis data berupa karakter tunggal, array, dan string. Data tersebut mempunyai ekstensi. Nah, pada bagian selanjutnya yaitu di sini berfungsi untuk menampilkan data. Menampilkan data di sini kita akan menampilkan data karyawan yang nantinya yang akan kita ingin cari tahu. Lalu selanjutnya itu bagian selanjutnya itu berfungsi untuk kita menginput suatu data untuk untuk mendelete data yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan misalnya kita akan mendelete nomor karyawan yang nomor berapa. Di sini kita nantinya akan menginputnya. Nanti terdapat tampilan yang sudah kita delete. Selanjutnya ada bagian selanjutnya yaitu di sini berfungsi untuk membaca setiap data baris dan skip data yang akan di-delete. Nah, di sini yaitu boolean, di sini yaitu jenis tipe datanya, yaitu nanti jika kita salah input nanti dia akan false. Dan di sini yaitu terdapat in juga yaitu jenis tipe data. Lalu pada bagian ini yaitu berfungsi untuk menampilkan data yang akan kita hapus. Misalnya nanti kita akan menghapus code atau nick atau nama, itu nanti akan ditampilkan pada layar, pada teks apa saja yang kita sudah delete. Nah, di sini yaitu kita akan menanyakan perulangan yang nantinya akan dipilih oleh user yang akan menginput. Nah, lalu di sini yaitu berfungsi untuk memindahkan data yang original ke sementara, yaitu menambahkan data yang sudah dihapus. Nah, seperti itu. Nanti akan ditampilkan data yang berhasil dihapus ini. Nah, selanjutnya itu ada buffer output. Di sini nanti sama kita akan
memindahkan data dari original ke sementara. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi, di sini nanti akan menampilkan error dari teks yang nantinya akan kita input apabila terdapat error. Lalu di sini berfungsi untuk menulis data pada file. Lanjut, ini berfungsi untuk mendelete file yang original. Lalu di sini kita bisa nantinya akan merename file sementara yang kita buat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan code dari jika ingin menambahkan data. Nah, pada code ini saya masih menggunakan private yang seperti saya jelaskan tadi. Kami masih menggunakan private seperti yang kami jelaskan tadi. Nah, di sini pada bagian ini kita sudah menambahkan database yang kami buat. Lalu pada bagian ini yaitu berfungsi untuk nantinya user akan menginput data apa yang dia inginkan, seperti itu. Misalnya di sini nanti user akan menginputkan nick dari karyawan. Nah, nantinya akan langsung ditampilkan pada layar nick yang sudah dicari tersebut. Begitu juga dengan nama, tahun lahir, dan gaji. Lanjut di sini yaitu berfungsi untuk mengecek data karyawan pada database yang sudah kami buat. Lalu di sini menggunakan tipe data boolean. Lalu pada bagian ini berfungsi untuk menulis data karyawan pada database. Jika misalnya kita akan menambahkan data karyawan, kita memiliki karyawan baru, kita akan menambahkan data, kita dapat menambahkannya di sini. Menambahkannya di sini. Di sini sudah terdapat primary key-nya. Dan sudah terdapat nick, nama, tahun lahir, gaji. Di sini nanti setelah kita menambahkan data, nanti dapat ditampilkan data yang sudah kita tambahkan. Lalu di sini terdapat tipe data boolean juga. Di sini nantinya kita bisa menginputkan apakah kita ingin menambahkan data atau tidak. Jika kita ingin menambahkan data, kita bisa memilih yes. Jika tidak, kita bisa memilih no. Lalu di sini yaitu menampilkan pada layar karyawan siapa saja yang sudah ada pada database kami. Yang selanjutnya yaitu terdapat tampilkan data. Di sini masih sama, private, memakai encapsulation private. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan var rider dan buffer rider. Sama juga kita menggunakan try catch, yaitu untuk menangani error. Di sini kita sudah menginputkan database sama. Lalu di sini yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, sistem error ini yaitu dia akan menampilkan error pada teks jika kita melakukan kesalahan input, seperti itu.
Lalu di sini yaitu nantinya akan ditampilkan data-data karyawan yang sudah ada, seperti berbagai data NIK, berbagai data nama, berbagai data tahun lahir, dan juga gaji. Nah, di sini kita menggunakan InWhile. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang code dari update data. Di sini sama, saya menggunakan encapsulation private. Nah, pada bagian pertama yaitu data tersebut, code ini berfungsi untuk mengambil data original, seperti yang tadi. Nah, kita selalu menginputkan database. Lalu selanjutnya di sini terdapat code untuk membuat database sementara. Lalu di sini yaitu berfungsi untuk menampilkan data karyawan yang nantinya akan kita input. Lalu di sini selanjutnya yaitu berfungsi untuk kita menginput nomor karyawan yang nantinya akan ditampilkan oleh layar nomor karyawan tersebut. Nanti kita bisa mengupdate nomor karyawan tersebut jika nomor tersebut sudah tidak digunakan. Lalu di sini yaitu berfungsi untuk menampilkan data yang ingin kita update. Data apa saja yang nantinya akan kita update. Misalnya nanti kita akan mengupdate data code atau gaji, seperti itu. Habis itu lalu di sini kita akan menampilkan data yang sudah kita update nanti ataupun yang akan kita update nanti. Nah, setelah data sudah terupdate, di sini kita dapat menginput sesuai keinginan kita, data apa yang ingin kita update. Lalu di sini sistem bertanya lagi apakah kita yakin ingin mengubahnya. Kita yakin ingin mengubahnya jika kita bilang kita mau mengubahnya, yaitu bisa kita pilih yes, jika tidak kita bisa pilih no. Lalu di sini nanti akan menampilkan tahun lahir yang nanti kita akan input. Lanjut, di sini berfungsi untuk menampilkan data yang baru terhadap layar. Nanti pada layar kita akan diperlihatkan data yang terbaru. Nah, lanjut di sini jika sudah, kita akan ditanya lagi apakah kita yakin untuk mengubah datanya. Jika iya, kita bisa pilih yes, jika tidak kita bisa pilih no. Lalu di sini kita bisa mengecek data yang kita sudah ubah, data terbaru yang kita sudah ubah. Lalu di sini kita bisa menginput data karyawan yang sudah ada. Nah, di sini berfungsi untuk mengecek error, apakah terdapat kesalahan. Nah, di sini yaitu berfungsi untuk format data baru ke dalam database. Formatnya seperti bagaimana nanti kita akan diperlihatkan yang terbaru. Lanjut di sini kita membuat primary key. Primary key itu yang khusus lah
yang berbeda dari yang lainnya. Jikalau nick itu kan cuman hanya satu orang saja yang punya nomor-nomor itu, tidak ada yang lain. Tapi jika nama itu bisa sama. Lalu di sini kita bisa menulis data pada database dan kita bisa mengcopy data tersebut. Selanjutnya kita bisa mendelete data original pada database, dan yang terakhir kita bisa merename file database tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi. Perkenalkan, nama saya Hanmas Wazri, dan di sini saya akan menjelaskan beberapa konsep OOP dari program yang dibuat. Di sini ada metode publik atau function publik, inti dari main atau proses dari keseluruhan function-function yang sudah dibuat. Dan di sini terdapat scanner terminal input, itu membuat sebuah polymorphism. Kemudian di sini string dengan tipe data string dengan nama variabel pilihan user. Sini kita akan mendapatkan sebuah inputan dari user seperti apa nanti yang akan diinputkannya. Kemudian dengan nama variabel selanjutkan dengan tipe data boolean yang bernilai true. Selanjutnya apabila selanjutkan di sini pada proses running akan muncul output seperti ini, pilihan perintah yang ingin dilakukan. Contohnya seperti ini, dapat dilihat di bawah ini adalah pilihan perintah yang dilakukan sama seperti ini. Kemudian di sini clear screen, ini ada function atau metode yang bernama clear screen di sini. Ini adalah metode yang digunakan untuk menghapus semua history perintah apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian di sini sistem output dengan kata apa akan menanyakan pilihan apa yang akan kita lakukan. Outputnya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu pilihan sama dengan terminal input next. Kemudian akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, switch pilihan user. Case 1 berisikan data karyawan, outputnya akan seperti ini. Dan nanti akan menjalankan function atau metode yang berada pada tampilkan data. Ini adalah metode atau function tampilkan data. Nanti akan ditampilkan data yaitu nomor, ini nama, tahun lahir, dan gaji. Contoh, kita memilih opsi 1, maka nanti akan muncul data karyawan seperti ini contohnya. Ini adalah output yang dihasilkan dari data tersebut, function tadi. Kemudian kita lanjutkan ke case yang 2. Di sini case untuk cari data. Ini outputnya akan membuat tabel sebuah cari data, dan kemudian selanjutnya akan menjalankan sebuah metode
atau function yang bernama cari data. Contohnya di sini saya akan mencoba untuk mencari data tersebut. Hanya di sini nomor 2. Kita pilih opsi nomor 2, kemudian mencari nama. Kita cari namanya sesuai dengan nama yang ingin kita cari. Contohnya di sini Hanafi saja. Maka akan muncul langsung ini nama, tahun lahir, dan gajinya. Seperti itu dari untuk function dari cari data. Kemudian selanjutnya yang case 3, outputnya itu untuk menambahkan sebuah data. Di sini ada function atau metode yang bernama tambah data dan tampilkan data, di mana metode tersebut yaitu ini, tampilkan data dan tambah data. Saya akan mencoba mencontohkan proses tambah datanya. Kita pilih opsi nomor 3, kemudian kita memasukkan data yang akan kita masukkan ke dalam sebuah database atau file nantinya. Contohnya di sini nick yang pertama itu akan ditanyakan nick. Kita buat nicknya, contoh kita karang saja. Kemudian nama, contohnya namanya Acep Suracep. Kemudian tahun lahir 2002. Kemudian gaji per bulan 4. Kemudian akan sistem akan mengkonfirmasi apakah Anda ingin menambahkan data tersebut. Jika ya, ketik Y, jika tidak, ketik N. Selanjutnya kita akan ke case 4. Nah, di sini case 4 itu untuk mengubah sebuah data. Nanti seorang bisa mengubah data yang sudah kita inputkan. Jika data itu salah, nanti bisa diperbarui atau diupdate. Dan di sini ada sebuah metode update. Ini metode update yang sudah kita deklarasikan sebelumnya tanpa kita harus mengetik ulang lagi sebuah pewarisan dari dari metode tersebut. Jadi tidak perlu mengetik mengubah data tersebut. Tidak perlu mengetik coding atau code yang begitu panjang. Kemudian selanjutnya yaitu case 5. Di sini case 5 yaitu delete data. Di sini kemudian di sini terdapat sebuah metode itu delete data dari sebuah yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini adalah perintah-perintah yang akan digunakan untuk menghapus sebuah data. Di kode nama, tanggal lahir, dan gaji itu yang akan di delete. Kemudian selanjutnya yaitu default. Default di sini adalah ketika seorang user menginputkan yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau yang tidak sesuai dengan coding yang sudah kita buat. Di sini sistem ERR, di sini sistem error itu nanti sebuah pemberitahuan error, nanti yang bisa berwarna merah. Kemudian selanjutnya yaitu ketika pesan tersebut akan muncul dengan
pesan yaitu input Anda tidak ditemukan atau tidak sesuai, silakan pilih 1 sampai 5. Nanti akan muncul pesan seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan get yes or no. Dapat kita lihat tadi pada saat mau menambahkan, menghapus, mengubah, itu akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin akan menghapus, akan mengubah, akan menambahkan. Nah, itu metode codingnya itu ada di sini. Nah, di sini yaitu scanner terminal input. Ini scanner yaitu menerima inputan dari user. Kemudian di sini system out. Di sini nanti akan memberitahu pesan seperti apa yang akan dikeluarkan atau di outputkan. Selanjutnya yaitu tipe data string dengan nama variabel pilihan user, terminal input next. Kemudian while pilihan user tidak sama atau sesuai dengan kata Y dan N, sistem error, pilihan Anda bukan Y atau N. Nanti jika pilihan seandainya kita mengetikkan atau salah ketik, yaitu contoh kita mengetikkan P, maka nanti akan muncul pesan yaitu pilihan Anda bukan Y atau N. Kemudian nanti user akan diminta lagi untuk memasukkan keyword Y atau N. Kemudian selanjutnya pilihan user sama dengan terminal input. Kemudian akan mengoutputkan return pilihan user. Kemudian selanjutnya yaitu metode atau function data karyawan. Di sini adalah sebuah metode yang akan menampilkan isi atau data-data yang ada di database atau file yang akan di-read. Kemudian di sini ada sebuah polymorphism file reader, yaitu digunakan untuk membaca sebuah file. Kemudian selanjutnya yaitu buffer read, itu membaca, menampilkan. Kemudian selanjutnya yaitu string, tipe data string dengan nama variabel data yang isinya buffer input readline. Kemudian selanjutnya yaitu boolean dengan nama variabel is exit dengan nilai yaitu false. Kemudian ada variabel nomor data dengan tipe data integer bernilai 0. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan sebuah output display, yaitu nomor, NIK, nama, tahun lahir, dan gaji. Selanjutnya yaitu file data tidak sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, tidak kosong, maka akan dijalankan perintah for string tipe data dengan nama variabel keyword. Kemudian selanjutnya itu deteksi is display akan menampilkan function is display ini. Kemudian nomor data akan bertambah 1. Selanjutnya itu string token user, ini sebuah function dari Java langsung. Kemudian di sini string token .next token ini menampilkan token selanjutnya yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian output yang akan muncul yaitu
Ini adalah output yang akan muncul dengan token-token yang sudah diatur pada sebelumnya. Contohnya di sini ini adalah urutan token yang akan ditampilkan. Yang pertama itu nick, nama, tahun, dan gaji. Jika ini diubah, jika nama di atas, maka nama akan lebih dulu ditampilkan daripada nick. Kemudian data sama dengan buffer input readline. Itu akan membaca data-data yang ada di file. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan clear screen. Di sini terdapat metode clear screen yang digunakan untuk menghapus semua histori perintah apa saja yang sudah kita lakukan pada proses running. Nah, di sini adalah metode konsep OOP polymorphism. Neo Crossword CMD CCLS clear screen inherit IO output start. Kemudian selanjutnya yaitu ambil tahun. Nah, di sini terdapat scanner atau inputan sesuai dengan yang akan kita inputkan nanti. Kemudian terminal input yaitu sebuah nama variabelnya atau nama dari scanner tersebut, nama variabel. Kemudian tahun valid boolean dengan tipe data boolean iya atau tidak, benar atau tidaknya nanti data yang diinputkan. Kemudian tahun input bertipe data string. Kemudian di sini while tahun valid tidak sama, atau kemudian akan menjalankan perintah try, mencoba untuk dia parse tahun input sama dengan true. Jika sesuai nanti akan maka nanti tahun yang dimasukkan itu adalah tahun yang sesuai dengan inputan atau sudah sesuai dengan tahun sebenarnya. Kemudian jika tidak, maka akan menampilkan pesan yaitu format tahun salah. Kemudian user akan disuruh menginputkan tahun lahir kembali sampai tahun yang format tahun yang dimasukkan itu benar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih.